Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang les-lesan ya. Jadi kadang orang Sunda bilang itu lelenyapan, ser-seran gitu teman-teman ya. Seperti nyawa ini mau berhenti teman-teman ya. Seperti nyawa ini mau hilang, seperti mau mau menjelang kematian. Nah itu teman-teman ya, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir juga, itu juga sudah di-share teman-teman ya. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kadang merasakan sensasi seperti mau mati, itu pasti mengalaminya juga gitu teman-teman ya, karena itulah yang membuat kita itu menjadi trauma terhadap hal-hal negatif teman-teman ya. Tetapi ada juga orang yang terkena gangguan asam lambung tetapi tidak mempunyai sensasi seperti itu teman-teman ya, tidak terkena anxiety disorder, tidak terkena psikosomatisnya teman-teman ya. Itu sebetulnya kalau cuma di asam lambungnya saja sebetulnya mudah teman-teman ya. Tetapi kalau sudah sudah terkena anxiety psikosomatis teman-teman ya, itu yang membuat alot gitu teman-teman, sehingga ya proses pemulihannya itu berbeda dengan gangguan asam lambung biasa teman-teman ya. Kalau seandainya asam lambung biasa, asam lambung saja teman-teman ya, tidak diikuti dengan anxiety disorder, itu pasti kita jaga makan saja selang 1 minggu 2 minggu juga udah beres sih sebetulnya teman-teman ya. Tinggal jaga makan, jaga minum, 2 minggu juga udah beres. Tetapi sialnya ketika orang yang terkena gangguan asam lambung kemudian diikuti dengan anxiety disorder, ada psikosomatis juga di situ teman-teman ya, itu yang membuat kita lama teman-teman ya, karena ya kita sudah terkena 2 gangguan teman-teman ya. Yang pertama gangguan medisnya, kemudian yang kedua gangguan psikisnya. Nah itu teman-teman, sementara gangguan psikis dan gangguan asam lambung atau pencernaan itu saling berketerkaitan. Nah itu yang memperhambat kita itu sebetulnya itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan pernah kalian mengalami ketakutan teman-teman ya. Apapun kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatisnya, atau misalkan kalian cuma terkena gangguan asam lambung atau sudah diikuti dengan anxiety disorder atau psikosomatis teman-teman ya, kalian jangan pernah takut teman-teman ya. Itu kalian bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa diobati, tanpa di herbal, tanpa di apa-apain juga sebetulnya bakalan membaik teman-teman ya. Cuman perbedaannya, kalau seandainya kalian tidak diapa-apain, tidak melakukan metodenya teman-teman ya, kali itu mungkin pemulihannya atau penyembuhannya itu akan terasa lama. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang
kalau misalkan Pak saya itu nggak mau lama-lama nih dapat gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu karena sensasinya sangat tidak nyaman kan. Nah, kalian itu cukup menjaga metodenya, teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Nah, itu teman-teman biar kalian itu ya cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis termasuk dengan sensasi-sensasinya, teman-teman ya. Ya sudah pasti ya. Kalau seandainya kalian asam lambungnya membaik, kemudian anxiety disordernya juga membaik, kemudian psikosomatisnya juga membaik, sudah pasti sensasi-sensasi itu bakalan hilang dengan sendirinya tanpa kalian minta, tanpa kalian rencanakan. Nah itu teman-teman ya, termasuk di sensasi les-lesan seperti itu teman-teman ya. Jadi les-lesan itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kita itu seperti apa ya, nyawa itu seperti mau hilang, mau berhenti teman-teman ya, tiba-tiba ada lagi. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya juga dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan ketika mengalami hal seperti itu teman-teman ya, itu dulu keadaan saya itu sedang di parah-parahnya. Nah itu teman-teman, tetapi ketika mulai membaik gitu teman-teman ya, sensasi les-lesan nyawa seperti mau hilang itu ya tidak ada teman-teman ya, karena ya sudah mulai agak membaik. Tetapi ketika di parah-parahnya, untuk pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, itu sensasi les-lesan atau nyawa seperti mau hilang itu ya itu selalu hadir teman-teman ya. Kadang lagi nyantai begini juga gitu teman-teman ya, nggak ada siapa-siapa gitu teman-teman, lagi merenung tentang nasib gitu teman-teman ya, tiba-tiba nyawa itu seperti mau berhenti teman-teman ya, dan tiba-tiba terkejut lagi gitu teman-teman ya. Nah itu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu mengalami hal seperti itu teman-teman ya, ingat kita punya dua gangguan teman-teman. Yang pertama itu gangguan pencernaan, yang keduanya gangguan psikis teman-teman ya. Jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman ya. Dari badan kita itu ya kebutuhan untuk tubuhnya itu ya tidak terpenuhi setiap harinya, karena wajar pencernaan kita itu sedang error teman-teman ya. Jadi energinya nggak ada teman-teman, ditambah lagi kita ada stres ya, semakin nggak ada gitu teman-teman energinya, sehingga ketika kita misalkan mempunyai sensasi seperti itu ya, kadang kita itu ya seperti shock teman-teman, padahal itu dari kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi, kemudian ada stres yang tidak terkelola gitu teman-teman ya, sehingga rasanya itu bercampur teman-teman ya. Kita stres, ada ketakutan teman-teman ya, kemudian kebutuhan untuk tubuh tidak terpenuhi karena memang pencernaannya sedang error teman-teman, energinya sedang tidak ada teman-teman ya, kondisi kita sedang menurun teman-teman ya. Ya wajar menurut saya kalau seandainya tiba-tiba kita itu seperti mau pingsan gitu teman-teman, nyawa seperti mau berhenti gitu teman-teman ya, karena energi nggak ada teman-teman ya. Ditambah lagi ya ada anxiety disorder, terkuras, tambah terkuras gitu teman-teman ya, sehingga ya fit kita itu, badan kita itu nggak fit teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika ingin menangani hal seperti itu teman-teman ya, yang pertama gimana caranya nih supaya energi kita itu hadir tiap hari gitu teman-teman ya. Ya solusinya menurut saya pribadi gitu teman-teman, logikanya ya sering makan, sering ngemil, sering minum, sering konsumsi jus alpukat gitu teman-teman ya, tanpa es. Nah itu teman-teman, kemudian hindari stresnya teman-teman, karena dulu juga saya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika mempunyai sensasi seperti itu, kadang sering curhat ke dokter, tetapi kalau dicek itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu selalu dinyatakan baik-baik saja, kadang membuat bingung teman-teman ya. Nah tetapi ketika saya tanyakan, kenapa sih Pak bisa seperti itu ya, kok saya itu seperti mau mati kan gitu ya. Kalau seandainya seperti mau mati itu mungkin tidak Pak, katanya jawab dokter seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya Bapak kondisinya sekarang lagi turun karena energinya tidak ada, mungkin iya, katanya seperti itu teman-teman ya, karena ya wajar pencernaan Bapak itu ya sedang tidak baik-baik saja. Jadi kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, ditambah lagi ada stres, ada ketakutan teman-teman. Jadi sehingga ketika badan ngedrop itu ya kadang pikiran kita itu selalu kemana-mana teman-teman ya. Dan ketika les-lesan itu rasanya itu sangat dahsyat teman-teman ya. Jadi nyawa itu seperti mau hilang, mau berhenti. Irama jantung itu kadang seperti berhenti teman-teman ya, padahal itu tidak. Nah itu teman-teman ya, dan ketika saya mendapatkan keterangan seperti itu, oh ini berarti energinya itu harus dipenuhi setiap harinya. Kemudian dihilangkan juga stresnya, biar energi yang ada itu, yang tinggal sedikit itu ya tidak terkuras gitu teman-teman, dan akhirnya ya kembali normal. Nah makanya waktu dulu yang sering saya lakukan itu adalah
sering makan, kemudian sering ngemil, kemudian sering konsumsi jus alpukat teman-teman ya, kemudian menghindari stres juga teman-teman ya. Dan ketika menghindari stres, kemudian makannya diseringin teman-teman ya, mungkin karena energinya atau kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya teman-teman ya, itu sensasi apa kalau orang Sunda bilang itu lelenyapan itu nggak ada teman-teman ya. Saya sulit ya menyampaikannya, itu les-lesan nyawa seperti mau hilang itu apa ya? Kalau Indonesianya itu mungkin les-lesan ya, nyawa itu seperti mau hilang, tetapi kalau bahasa Sunda itu ya lelenyapan. Jadi seolah-olah nyawa itu mau meninggalkan raga ini teman-teman ya, walaupun itu cuman apa ya, hilang timbul teman-teman seperti itu teman-teman, dan itu membuat shock waktu dulu teman-teman ya. Kadang menjadi ketakutan tersendiri. Jadi dulu sempat memanggil keluarga gitu teman-teman ya, dari mulai istri, kemudian adik, teman-teman, kadang anak-anak itu dikumpulin teman-teman ya. Jangan pernah kemana-mana, saya bilang hari ini kalian diem di sini katanya, kan seperti itu teman-teman ya. Karena saya merasakannya itu hari itu ya, saya itu seperti mau mati teman-teman ya, jujur itu pengalaman saya seperti itu teman-teman. Nah, makanya wajar menurut saya kalau seandainya dulu saya itu mengumpulkan anak-anak saya, istri saya disuruh mendampingi saya, tidak kemana-mana. Kemudian sampai saya juga pernah apa ya, bikin omongan sama istri itu, bikin petuah. Jadi kalau misalnya saya meninggal itu jangan sampai istri saya itu menikah lagi dengan orang yang tidak menyayangi anak-anak saya. Nah itu teman-teman, saya dulu sempat bikin seperti itu sama istri itu, sempat mengatakan hal seperti itu teman-teman ya. Karena ya pada hari itu ketika kejadian seperti itu ya, kadang berpikirnya itu hari ini gue mati nih. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika 1 hari 2 hari kok nggak mati-mati, saya bilang gitu ya, akhirnya ya saya paksakan ke dokter, dok ini kenapa nih saya itu seperti mau mati nih, saya bilang itu nyawa itu seperti mau meninggalkan raga ini, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya ketika dicek sama dokter, dokter tersenyum waktu itu, Pak, Bapak itu baik-baik saja sebetulnya. Bapak dari aliran darah lancar, katanya seperti itu. Dari tekanan darah lancar, seperti itu, teman-teman. Dan akhirnya waktu dulu itu saya bingung, teman-teman ya. Nah, makanya waktu dulu itu saya tanyakan, terus saya itu kenapa? Saya bilang gitu. Ya mungkin Bapak itu energinya nggak ada, katanya seperti itu ya. Ya karena kebutuhan orang itu untuk tubuhnya itu harus dipenuhi setiap harinya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau seandainya Bapak mengkonsumsi makanan-makanan sekarang itu, kemudian energinya tidak terserap oleh sempurna oleh tubuh kita, katanya wajar kalau seandainya Bapak itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi, karena ya pencernaannya itu ya sedang tidak stabil teman-teman ya. Ditambah lagi Bapak terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Nah itu yang menyebabkan energi kita cuman sedikit teman-teman, akhirnya terkuras kembali, dan akhirnya ya kita ngedrop teman-teman di situ gitu teman-teman. Jadi tidak seimbang lah kebutuhan untuk tubuh kita, dari mulai kebutuhan untuk otak, kebutuhan untuk apa ya, badan, kemudian mata gitu teman-teman, sehingga nanti ada efeknya juga ke perasaan. Nah itu teman-teman, sehingga ketika energinya habis gitu teman-teman, seperti mau habis gitu nyawanya juga teman-teman ya, ditambah lagi stres ya pasti ada ketakutan teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya dulu itu saya selalu disarankan sama dokter itu, Pak, sebaiknya Bapak itu energinya dipenuhin saja dulu katanya. Jadi Bapak itu harus bisa berpikir dengan logika, gimana caranya nih Bapak itu supaya energinya itu terpenuhi setiap harinya, walaupun dengan keadaan pencernaan Bapak itu sedang begini, katanya seperti itu teman-teman. Kemudian hindari stresnya gitu, biar energi nanti yang masuk juga tidak terkuras kembali dengan stres. Nah itu teman-teman, dan kemudian saya waktu itu bertanya juga sama dokter itu, terus untuk menghindari stres itu kayak gimana Pak? Jujur dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu saya belum memahami betul teman-teman ya, saat lagi di parah-parahnya teman-teman. Dan ketika waktu dulu itu ya dokter selalu menyarankan untuk melakukan hal seperti itu Bapak sebaiknya ke psikiater saja. Dan dulu di situ juga saya sempat sempat kacau juga teman-teman ya. Saya itu nggak gila teman-teman, karena waktu dulu itu psikiater itu yang saya pikirkan itu, wah ini jangan-jangan dokter menyangka saya itu ya gila, padahal saya itu nggak gila. Nah itu teman-teman, padahal ke psikiater itu hanya untuk meluruskan pola pikir kita teman-teman ya. Nah tetapi waktu dulu itu saya tidak lakukan ke psikiater teman-teman ya, karena terbentur dengan keuangan teman-teman ya. Jadi dulu itu juga sempat saya mendatangi salah satu psikiater di sini gitu teman-teman, dan ketika saya tanya-tanya masalah biaya, subhanallah ya, jadi per jamnya itu tidak terjangkau lah untuk saya pribadi teman-teman, karena dulu itu
saya bekerja berhenti dulu gitu teman-teman ya. Nah, makanya dulu itu ketika mendapatkan keterangan seperti itu, bayarnya itu sangat mahal, saya tidak apa ya, tidak terjangkau, dan akhirnya saya pulang ke rumah, dan akhirnya di situ saya mengolah sendiri teman-teman ya. Di situ saya mulai belajar masa bodoh ketika apa ya, sensasi seperti itu hadir teman-teman ya, karena mengulas kejadian itu selalu berulang-ulang, setiap hari ada lagi, setiap hari ada lagi, dan itu jangka waktunya agak lama teman-teman ya, hampir 1 bulan lebih sensasi les-lesan seperti itu teman-teman untuk saya pribadi nih teman-teman ya. Nah, tetapi ketika mengingat nih udah 1 bulan nih saya mengalami hal seperti ini, seperti mau mati tetapi nggak mati-mati. Nah, akhirnya ketika teringat kembali dengan omongan dokter ya, akhirnya semakin besar waktu itu, oh mungkin ini benar ya. Jadi dari energi yang nggak ada kemudian ditambah lagi stres, di situ rasanya bercampur teman-teman ya. Jadi rasanya memang seperti itu, dan kemudian ketika saya meyakini omongan dokter seperti itu ya, dan akhirnya saya menuruti omongan dokter teman-teman ya. Jadi gimana caranya nih supaya setiap harinya itu kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi. Nah, makanya waktu dulu itu saya sering makan, sering ngemil, kemudian sering mengkonsumsi yang manis-manis teman-teman. Dan untuk yang manis-manis itu saya hanya dibantu dengan jus alpukat tanpa es, tanpa susu di awal-awal teman-teman ya, karena di awal-awal itu dokter juga selalu menyarankan hindari susu, hindari kafein, hindari teh untuk sementara. Makanya waktu dulu di awal-awal saya menghindari susu, jadi bikin jusnya itu tanpa es, tanpa susu teman-teman. Kemudian saya juga sering mengkonsumsi yang manis-manis itu kayak macam air putih hangat, kemudian dicampur gula pasir gitu teman-teman ya, dan itu diminum pelan-pelan. Untuk minum air hangat pakai gula pasir itu sudah saya sampaikan teman-teman di video-video yang terdahulu. Bagi teman-teman yang penasaran silahkan cek video-video yang terdahulu, itu kejadiannya memang seperti itu. Dan untuk sensasi seperti ini juga sebetulnya udah di-share di video-video terdahulu, tetapi banyak yang bertanya tentang, Pak, Bapak pernah mengalami nggak seperti nyawa itu mau hilang katanya gitu ya, sebentar-sebentar mau hilang, sebentar-sebentar mau hilang. Nah itu teman-teman, itu dulu saya mengalami hal seperti itu teman-teman, dan untuk saya pribadi saya mengalaminya selama 1 bulan lebih teman-teman. Tetapi itu jangan menjadi patokan buat kalian teman-teman ya, karena ada juga orang yang mengalami hal seperti itu tidak lama juga teman-teman ya. Ketika banyak yang sharing ke rumah itu, ketika saya tanyakan apakah Anda mengalami les-lesan seperti itu, nyawa seperti mau hilang itu lama tidak? Enggak, Pak, katanya saya itu cuman 1 minggu, ada yang 2 minggu teman-teman ya, tetapi ada juga yang 2 bulan, 3 bulan. Tetapi untuk saya pribadi ya teman-teman ya, itu lamanya cuman kira-kira 1 bulan lebih lah. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang mempunyai sensasi seperti itu, kemudian saya jelaskan saya mengalaminya selama 1 bulan, itu tidak jadi patokan buat kalian teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami hal seperti itu, ya alangkah baiknya kalian biar cepat berlalu teman-teman ya, sering makan saja. Sering makan, kemudian sering ngemil, bantu juga dengan sering mengkonsumsi yang manis-manis teman-teman ya. Kemudian perbanyak minumnya, kemudian hindari stresnya dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh, karena ini tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja teman-teman ya, mengganggu terhadap semuanya, mengganggu terhadap pikiran, mengganggu terhadap perasaan, sampai mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif teman-teman ya, yang seharusnya kita itu bekerja menghasilkan karya gitu teman-teman ya. Nah, dikarenakan kita mempunyai sensasi seperti ini dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, akhirnya ya kita tidak menghasilkan karya-karya yang bagus gitu teman-teman, karya-karya yang bermanfaat. Nah itu teman-teman ya, itulah. Nah makanya untuk gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu sebetulnya tidak berbahaya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif, bahkan sampai ke perasaan dan pikiran kita itu sampai terganggu juga. Kita itu banyak ketakutan tentang kematian teman-teman ya, karena sensasinya itu seperti mau mati padahal tidak gitu teman-teman ya. Mungkin itu kita sedang ngedrop aja. Yang harus dilakukan itu sebetulnya kita itu cepat-cepat makan kembali, cepat-cepat minum lagi, cepat-cepat mengkonsumsi yang manis lagi gitu teman-teman ya. Jangan pernah berpikir wah ini jangan-jangan mendekati kematian, wah jangan-jangan gue bakalan mati nih hari ini. Bukan berpikir seperti itu teman-teman, mari berpikir logika saja. Ketika gula darah kita sedang turun, energinya tidak ada, yang harus dilakukan itu ya yaitu cepat makan,
cepat ngemil, cepat minum teman-teman. Dan untuk minumnya itu harus minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Dan minumnya itu pelan-pelan, jangan sampai diteguk satu gelas, teguk langsung satu gelas lagi, teguk lagi, jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi minumnya itu pelan-pelan gitu teman-teman. Yang penting selama satu hari full itu kalian itu minumnya 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kalau seandainya kalian konsisten terhadap hal seperti itu, sensasi les-lesan atau nyawa seperti mau meninggalkan raga kita itu nanti hilang dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan teman-teman ya, tanpa obat juga gitu teman-teman ya. Nah, makanya lakukan hal seperti itu dengan konsisten biar kalian itu cepat membaik dari semua sensasi dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, termasuk sensasi les-lesan atau nyawa seperti mau hilang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.